Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhardi Atmajaya, jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2017. Kali ini saya akan membahas materi mengenai sejarah ekonomi era Yunani sebagai pemenuhan tugas mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi yang dibimbing oleh Bapak Andi Faisal Anwar SE. Pada zaman sejarah ekonomi pada zaman Yunani ini telah membahas tentang ekonomi yang masih merupakan pembagian dari filsafat, khususnya filsafat moral, dan sering dikaitkan dengan rasa keadilan serta kelayakan yang perlu diperhatikan dalam rangka penciptaan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Sejak zaman Yunani kuno, pemikiran tentang uang, bunga, jasa, dan tenaga kerja manusia dari perbudakan dan perdagangan sudah terbentuk. Bukti tentang keberadaan itu dapat dilihat dari karya seorang pemikir ekonomi yang bernama Plato dengan judul Res Publica. Karena Plato yang melahirkan pemikiran awal tentang perekonomian, maka pikiran-pikirannya banyak dirujuk oleh pemikir perekonomian sesudahnya. Namun, pembahasannya tidak hanya ditujukan khusus untuk memecahkan permasalahan ekonomi, tetapi juga pemikiran tentang bentuk suatu masyarakat yang sempurna atau sebuah utopia. Gagasan Plato yang mencakup atau yang membahas mengenai ekonomi, yaitu dalam bukunya yang berjudul The Republic, Plato mengidentifikasi kebutuhan dasar ekonomi yang terdiri dari makanan, tempat berlindung, dan lain-lain. Lanjutnya itu menganjurkan pemaksimalan kualitas dan kuantitas produksi yang harus dilakukan sesuai spesialisasi, hingga menilai pentingnya perdagangan internasional terhadap ekonomi. Dalam tulisannya yang lain, Lau dijelaskan mengenai masyarakat ideal dan perangkat aturan yang ditetapkan agar dapat mengembalikan masyarakat tersebut. Bentuk pemerintahan yang pertama dan paling tinggi adalah yang menganut persamaan dalam semua hal, atau friends have all things in common. Gagasan yang menjadi cikal bakal komunisme ini berangkat dari suatu pemikiran bahwa tidak akan ada keangkaraan atau sikap sombong serta ketidakadilan di dalam komunitas yang tidak memiliki kemiskinan dan kekayaan. Tidak juga kecemburuan dan pertikaian di dalam komunitas yang dipandang paling mulia itu. Menyadari hal tersebut tidak bersifat nyata dan bisa diterapkan, diajukan gagasan lain mengenai keadaan terbaik setelahnya yang mencakup beragam lini kehidupan, termasuk ekonomi. Perdagangan bebas dibatasi hanya pada impor barang yang dibutuhkan dan ekspor barang yang berlebih. Ada alasan untuk setiap pembatasan perdagangan, tetapi hal itu utamanya dilakukan untuk melindungi moral orang-orang Athena dari pengaruh merusak. Pemikir selanjutnya atau tokoh selanjutnya adalah murid Plato yang paling terkenal, yaitu Aristoteles. Ia membawa pemikirannya mengenai ekonomi dalam diskusinya tentang
mendapatkan kekayaan atau wealth getting. Nilai yang digunakan value in use dibedakan dari nilai yang dipertukarkan atau value in exchange. Mendapatkan kekayaan untuk bertujuan dipergunakan adalah alamiah, tetapi menjadi tidak alamiah apabila kekayaan itu didapatkan untuk tujuan dipertukarkan. Kebutuhan akan uang agar sesuatu perdagangan dapat berlangsung dalam skala besar itu telah disadari dan dikenali propertinya, yaitu sebagai alat tukar, satuan ukur, dan penyimpan nilai, di mana nilai pada uang tersebut tidak seharusnya berubah dan senantiasa stabil. Gagasan penciptaan uang mendorong timbulnya keinginan untuk mendapatkan serta mengakumulasi uang. Sebagai perdagangan untuk mendapat keuntungan tidak disukai para filsuf Yunani, demikian pula dengan praktik riba. Kode ahli itu dianggap sebagai hal yang tidak alami karena menguntungkan sebagian orang atas penderitaan sebagian lainnya. Terutama riba yang secara khusus mengaburkan tujuan dan kepatutan penggunaan uang sebagai alat tukar dan satuan ukur. Meskipun perdagangan untuk memperoleh keuntungan tidak disukai, strategi untuk mencapai hal itu telah dipahami. Dalam sejarah Thales dari Miletus atau Thales of Miletus, Aristoteles telah mengubah usaha mengandung risiko yang belum sempurna menjadi teori kompetisi dan monopoli dan keuangan publik. Aristoteles tidak setuju dengan bentuk-bentuk dalam komunisme seperti yang dianjurkan gurunya dalam The Republic, walaupun diakuinya ada pula beberapa properti bersama yang dibutuhkan. Lebih lanjut, penjelasan mengapa properti swasta bersama dinilai kurang efektif dibandingkan properti swasta terdapat di dalam tulisan Thales of Miletus tersebut. Nah, tokoh yang selanjutnya itu Xenophon. Ia membahas dalam bukunya yang berjudul Economicus, yang secara harfiah berarti pengelolaan kepemilikan. Tulisan karya Xenophon tersebut utamanya ditulis berkaitan dengan praktik peningkatan efisiensi pertanian, tetapi terdapat pula sejumlah konsep fundamental ekonomi seperti kekayaan, kemiskinan, dan spesialisasi atau kekhususan di dalamnya. Tujuan seseorang mengumpulkan kekayaan, apakah itu dilakukan agar dapat mengembalikan kekayaan milik orang lain, merupakan bahan diskusi yang menjadi pembuka tulisan. Sesuatu hal hanya dapat bernilai kekayaan bagi seseorang yang dapat memanfaatkannya. Namun bagi seseorang yang tidak dapat mengambil manfaat dari satu hal, maka sesuatu itu tidak dapat dikatakan sebagai kekayaan baginya. Meskipun demikian, sesuatu hal tetap dapat menjadi kekayaan lagi bagi seseorang walau ia tidak tahu cara menggunakannya, selama ia tahu cara menjualnya. Berdasarkan pijakan ini, pandangan mengenai konsep uang pun muncul. Kekayaan dan kemiskinan hanya menjadi konsep relatif untuk menunjukkan kebutuhan dan kecukupan, menurut salah satu filsuf lain yang hidup di zaman Xenophon yang bernama Demokritus, bahwa tidaklah kaya seseorang yang berkebutuhan dan tidaklah miskin seseorang yang dirinya merasa cukup. Demikianlah hidup yang sederhana yang dianjurkan oleh sebagian besar filsuf Yunani, termasuk Xenophon dan Demokritus. Nah, mungkin
itulah sedikit penjelasan tentang sejarah ekonomi di era Yunani. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.